Halo Sobat Himatirta, kembali lagi dengan kabar Kumbang. Kali ini kita mempunyai beberapa narasumber yang sudah melaksanakan magang pada tahun ini. Yuk kita simak baik-baik pengalaman dari mereka. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kesan waktu awal magang yang juga bersamaan dengan kuliah dan apa yang harus dipersiapkan ketika akan magang. Untuk kesan awal magang itu pasti takut ya. Takut dalam hal artian tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Karena waktu magang itu kami masih berada di pertengahan semester 6, di mana masih hektik-hektiknya masa perkuliahan. Lalu yang perlu dipersiapkan untuk magang itu seperti CV, surat keterangan dari kampus, dan tentunya mental sih. Mungkin bisa di-share sedikit ke teman-teman juga untuk info magang pada industri tersebut itu didapat dari mana? Info awal mulanya itu dari dosen sih. Namun terkait sistematika dan lain-lain, kami melakukan komunikasi dengan pihak HRD-nya. Untuk seleksi masuk magang itu bagaimana dan seperti apa? Mungkin di teman-teman Himatirta sendiri ini juga pada bingung dan pengen tahu gitu biar mereka ada gambaran gitu buat magang selanjutnya seperti apa. Untuk seleksinya sebenarnya ada tes tulis dan interview. Karena pada saat itu ada urusan mendadak dari pihak HRD, jadi tesnya itu berupa tes tulis saja. Tes tulisnya itu seputar pengetahuan cost saving. Oh iya, untuk magang sendiri itu ada pada posisi apa? Juga bisa di-sharing sedikit mungkin apakah linear dengan keilmuan yang sudah kita pelajari selama ini? Kalau saya, magangnya itu di posisi QC Fiskim. Jadi, di QC Fiskim, kinerjanya itu seperti analisa pada umumnya, seperti organoleptik, finesse, fat atau kadar lemak, pH, dan lain-lain. Untuk posisi yang saya tempati itu linear sih dengan keilmuan yang kita pelajari saat ini. Untuk magang pasti membutuhkan adaptasi yang baru, entah itu pada lingkungan, jam kerja, suasana, ataupun hal yang lain sebagainya. Untuk adaptasi sendiri itu membutuhkan effort apa aja sih? Terkait adaptasi jam kerja, awalnya sih memang susah ya. Jadi, kami di tempat magang itu diberi kebebasan jika ada perkuliahan, sehingga kami bisa menjalankannya itu secara bersamaan. Untuk 1 bulan pertama, kami full time, bahkan bisa dikatakan kami lembur ya, karena masih memerlukan data yang cukup banyak dan mencari narasumber yang tepat untuk menyelesaikan topik yang sudah kami pilih. Seperti itu. Pada saat magang, apakah semua materi yang kita pelajari selama kuliah dapat diaplikasikan atau terdapat penyesuaian-penyesuaian tertentu? Sebenarnya bisa banget dipelajari sih, karena magang baru tahu pengaplikasiannya secara langsung, jadi lebih mudah dan paham begitu. Nah, mungkin ada kesan dan pesan nih setelah menyelesaikan magang dan hal apa sih yang paling berkesan gitu pada saat magang di industri tersebut? Untuk kesannya itu pasti senang ya, karena kita bisa belajar banyak hal. Di tempat magang kami, kita itu diberi kebebasan untuk menanyakan berbagai hal dan bisa belajar banyak hal, tidak melulu sesuai posisi yang kita tempati. Selain itu, kami juga bisa praktik secara langsung di lapangan sesuai ilmu yang kita pelajari di masa perkuliahan. Mungkin dari teman-teman narasumber ada closing statement yang nantinya dapat bermanfaat bagi Sobat Himatirta nih.
Untuk pengalamannya sih tentunya mental dan tanggung jawab kita diuji sih ketika magang. Karena setiap minggunya itu kami dijadwalkan untuk presentasi laporan kinerja pada manajer plan tersebut. Selain itu, kita juga dituntut untuk tanggung jawab sesuai apa yang kita kerjakan. Lalu aplikasi ilmunya itu berupa pengetahuan cost saving, analisis penggunaan PDCA, pengetahuan Excel, cara pengolah data dengan baik, lalu pengetahuan terkait audit, traceability, dan lain-lain. Untuk semuanya, jangan menyia-nyiakan kesempatan dan anggaplah setiap proses itu sebuah investasi. Karena investasi anak muda itu ya tenaga dan waktu. Baik, terima kasih buat teman-teman narasumber sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Himatirta. See you di kabar kumbang selanjutnya. Bye-bye. Halo Sobat Himatirta, kembali lagi dengan kabar kumbang. Kali ini kita mempunyai beberapa narasumber yang sudah melaksanakan magang pada tahun ini. Yuk kita simak baik-baik pengalaman dari mereka. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kesan waktu awal magang yang juga bersamaan dengan kuliah, dan apa yang harus dipersiapkan ketika akan magang. Kesan awal ketika menjalankan kuliah dengan magang secara bersamaan ini memang sedikit berat sih buat saya. Dan saya mulai mengikuti magang kurang lebih pada akhir semester 4, yang kebetulan juga pada masa pandemi, sehingga proses belajar mengajar di kampus ini diadakan secara online. Dan saya juga dapat menghadiri magang hampir setiap hari. Namun, ketika menjalankan kuliah dan magang secara bersamaan, maka akan membuat pengalaman kerja kita menjadi lebih baik dibandingkan yang lainnya. Selagi kegiatan yang kita lakukan adalah positif dan banyak manfaatnya, ya lakuin aja. Pasti kita bakal dapat merasakannya suatu saat nanti. Dan yang perlu untuk dipersiapkan sebelum memulai magang, yang pertama itu mencari informasi detail Yang perlu dipersiapkan sebelum memulai magang yaitu yang pertama mencari informasi detail mengenai perusahaan tempat magang. Dan kedua, mengetahui detail job desk dan informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan selama magang. Yang ketiga, mempersiapkan proposal dan laporan kegiatan magang. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan dokumen pribadi seperti CV, dan yang terakhir yaitu menyiapkan mental dan target. Di sini lingkungan kerja memang sangat berbeda dengan lingkungan di dunia kampus. Nah, di lingkungan kerja ini kita diwajibkan untuk memiliki target dan sasaran yang pas. Mungkin bisa di-share sedikit ke teman-teman juga untuk info magang pada industri tersebut, itu didapat dari mana? Mengenai informasi magang di perusahaan ini, saya dapatkan langsung dari kakak saya sendiri selaku direktur perusahaan. Untuk seleksi masuk magang itu bagaimana dan seperti apa? Mungkin di teman-teman Himatirta sendiri ini juga pada bingung dan pengen tahu gitu biar mereka ada gambaran gitu buat magang selanjutnya seperti apa. Untuk seleksi penerimaan magang di sini, diantaranya itu mengajukan proposal magang, mengirimkan CV atau kurikulum vitae, membuat surat pernyataan bersedia mengikuti program selama di perusahaan, lembar hasil kuliah, dan juga interview lolos seleksi. Oh ya, untuk magang sendiri itu ada pada posisi apa? Juga bisa di-sharing sedikit mungkin apakah linear dengan keilmuan yang sudah kita pelajari selama ini? Posisi saya di perusahaan ini yaitu sebagai QC produksi, di mana saya bertugas untuk mengawasi pada setiap tahapan produksi dari raw material, peeling, sortasi, dan packing. Dan tidak semua yang kita pelajari di perkuliahan ini ada di dalam perusahaan yang saya tempati untuk magang. Bahkan di sini saya mendapatkan ilmu baru juga yang belum saya ketahui sebelumnya. Untuk magang pasti membutuhkan adaptasi yang baru, entah itu pada lingkungan, jam kerja, suasana, ataupun hal yang lain sebagainya.
Untuk adaptasi sendiri itu membutuhkan effort apa aja sih? Effort yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan karyawan sendiri, saya melakukan pendekatan dengan cara tidak membatasi komunikasi antar karyawan. Dan alhamdulillahnya juga, di sini karyawan sangat ramah dan mudah bergaul sehingga proses adaptasi bisa berjalan dengan lancar. Pada saat magang, apakah semua materi yang kita pelajari selama kuliah dapat diaplikasikan atau terdapat penyesuaian-penyesuaian tertentu? Tidak semua materi yang ada di perkuliahan ini bisa diterapkan saat magang. Tentunya ada yang mirip, bahkan memerlukan penyesuaian antara materi yang sudah disampaikan dengan pengaplikasiannya di dunia kerja. Nah, mungkin ada kesan dan pesan nih setelah menyelesaikan magang, dan hal apa sih yang paling berkesan gitu pada saat magang di industri tersebut? Kesan dan pesan saya selama magang di sini yaitu saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru juga, yaitu pengalaman bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan pembimbing dan bagaimana bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan kepada saya, dan pengalaman bagaimana saya dapat bergaul dengan para staf lainnya. Satu hal yang mungkin tidak akan ditemukan di unit kerja lain yaitu adanya rasa kekeluargaan yang tinggi antar pegawainya sehingga menciptakan suasana yang bersahabat dan komunikasi yang lancar tanpa adanya rasa segan, tetapi dengan cara yang masih baik dan sopan. Tidak hanya itu, di sini saya juga belajar bagaimana menjadi seseorang yang disiplin, bagaimana cara membagi waktu, bagaimana bekerja secara kelompok atau tim, bagaimana menjadi seseorang yang aktif, dan bagaimana cara menjaga kekompakan, keakraban, dan tali silaturahmi. Di sini semuanya sudah diterapkan. Salah satu contohnya yaitu pada bulan September kemarin, perusahaan ini mengadakan perlombaan futsal. Dengan kegiatan seperti itu menjadi nilai plus bagi perusahaan ini. Mungkin dari teman-teman narasumber ada closing statement yang nantinya dapat bermanfaat bagi Sobat Himatirta nih. Pengalaman magang di sini merupakan pengalaman dan pelajaran yang berarti dan berharga bagi saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena tidak akan pernah saya dapatkan di perkuliahan. Dari magang di sini, saya telah mendapatkan gambaran bagaimana bekerja di perusahaan yang nyata. Dan dalam kegiatan unit kerja di sini, saya diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Saya merasa tidak ada perbedaan antar karyawan dengan anak magang, dan saya senang karena karyawan di sini sangat bersahabat sekali. Baik, terima kasih buat teman-teman narasumber sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Himatirta. See you di kabar kumbang selanjutnya. Bye-bye. Halo Sobat Himatirta, kembali lagi dengan kabar kumbang. Kali ini kita mempunyai beberapa narasumber yang sudah melaksanakan magang pada tahun ini. Yuk kita simak baik-baik pengalaman dari mereka. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana kesan waktu awal magang yang juga bersamaan dengan kuliah, dan apa yang harus dipersiapkan ketika akan magang. Oke, kesan waktu pertama kali aku magang ya excited lah tentunya gitu, karena kan ini merupakan hal yang baru dan juga ya pertama kali kita magang dan terjun langsung ke dalam dunia kerja atau industri tentunya. Terus juga masalah berbarengan dengan kuliah itu sendiri. Nah, di sini pentingnya komunikasi ya gitu. Jadi dari awal ketika kamu mendaftar magang, ya harus ditekankan bahwa kamu tuh juga sambil kuliah sehingga nanti waktunya akan kebagi. Cuman saran dari aku dan yang aku terapkan kemarin adalah ketika pada hari itu aku kuliah, maka aku juga akan memundurkan jadwal pulangku sebagai ya sedikit tanggung jawab lah dari kita ya sebagai anak magang gitu kan. Jadi misalnya ya kita ada kuliah 2 jam, ya aku biasanya datang sejam lebih awal dan pulang sejam lebih akhir, atau aku pulang 2 jam lebih akhir gitu. Atau enggak besoknya aku istilahnya aku tabung lah gitu sehingga jam kerjaku tetap 8 jam, sekitar 8 jam kerja atau sesuai dengan perjanjian kerja gitu. Itu
penting sih harus ditanamkan budaya kerja dari awal gitu. Untuk yang harus dipersiapkan tentunya ya pasti pengetahuan kita ya terkait dengan industri atau tempat yang akan kita tuju, baik terkait produknya, sistem kerjanya, budaya kerjanya, sejarah perusahaannya, dan sebagainya memang bisa kita searching di internet atau website ataupun media sosial dari perusahaan tersebut. Selain itu juga kita harus mempersiapkan terkait pengetahuan kita lah ya tentang job desk yang akan kita kerjakan di sana nanti gitu. Jadi kita ketika nanti interview ya itu bisa ditanyakan atau kita nge-apply job desk apa sih gitu. Nah di job desk tersebut tentunya kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan di sana gitu beserta penunjang-penunjang dari job desk tersebut gitu. Jadi kita harus banyak mengetahui lah, minimal kita tahu kulitnya nanti di sana ketika memang ada yang kurang paham atau gimana bisa ditanyakan lagi gitu. Mungkin bisa di-share sedikit ke teman-teman juga untuk info magang pada industri tersebut itu didapat dari mana? Oke, terkait info magang ya, sebenarnya ada banyak tempat yang memang bisa kalian gunakan atau manfaatkan untuk searching informasi mengenai magang sendiri. Nah, seperti ketika kalian memang punya teman, saudara, atau relasi di industri tersebut, dapat kalian tanyakan langsung apakah industri tersebut sedang membutuhkan anak magang atau tidak gitu. Lalu juga kalian juga bisa memanfaatkan media sosial atau seperti portal web seperti LinkedIn, Jobstreet dan sejenisnya. Atau kalian juga bisa searching langsung di web seperti kalian tulis dengan kata kunci misalnya kayak Coca-Cola internship atau mungkin Danone internship gitu juga bisa. Lalu juga kalian bisa juga menggunakan yang sekarang ini lagi banyak ya, seperti di Kampus Merdeka. Itu menyediakan banyak informasi mengenai magang. Jadi dapat kalian manfaatkanlah itu dengan baik untuk mencari informasi-informasi dari industri yang kalian tuju. Untuk seleksi masuk magang itu bagaimana dan seperti apa? Mungkin di teman-teman Himatirta sendiri ini juga pada bingung dan pengen tahu gitu biar mereka ada gambaran gitu buat magang selanjutnya seperti apa. Untuk seleksi masuk magang itu sendiri tentunya tergantung dari kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang memang sedang membuka lowongan magang tersebut gitu kan. Nah, pada dasarnya kayak misalnya kalau kalian mengajukan proposal itu biasanya mereka akan melihat proposal yang kayak kalian tawarkan itu seperti apa. Terus juga yang kalian butuhkan bagi perusahaan itu seperti apa. Lalu feedback dari kalian untuk perusahaan itu juga seperti apa dan apakah perusahaan itu juga sedang butuh gitu terkait yang kalian tawarkan ya di proposal itu gitu. Lalu jika memang kalian masukin ya secara seperti di kampus Merdeka atau mungkin kalian masukin lewat LinkedIn dan sebagainya, biasanya pada tahap awal itu tahap seleksi CV. Nah, di CV kalian itu buat semenarik mungkin, tapi juga jangan terlalu lebay juga. Terus kalau bisa ketika kalian baca tuh langsung to the point juga gitu. Pokoknya related lah dengan apa yang kalian tuju gitu. Lalu juga jangan lupa untuk supaya IPK kalian juga jangan sampai kurang dari 3 ya kalau kalian mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang itu bagus gitu. Lalu biasanya CV itu cuman sebagai tahap saringan awal gitu. Lalu biasanya kan dilanjutkan dengan tes tulis ya. Di tes tulis itu sendiri juga bergantung pada tujuan dan kebutuhan perusahaan. Biasanya itu bisa tes tentang pengetahuan umum, baik pengetahuan umum atau pengetahuan tentang perusahaan tersebut, pengetahuan tentang job desk yang kalian tuju, lalu juga tentang psikotes atau misalnya kayak emotional question kalian juga gimana. Terus juga mereka juga ingin tahu biasa tentang kayak kebiasaan kalian atau budaya kerja kalian itu seperti apa gitu. Lalu jika memang kalian lolos di tahap tersebut,
biasanya langsung akan dilanjutkan dengan tahap interview. Nah, di sini tahap ini tuh menurut aku yaitu tahap paling menentukan, karena di sini itu mereka akan menggali kalian itu orangnya seperti apa sih ketika kalian berkomunikasi, ketika kalian bisa nggak sih kalian tuh bekerja sama sebagai tim gitu. Terus juga eh, banyak sih sebenarnya yang akan nanti mereka lihat di situ, dan itu bergantung pada kebiasaan-kebiasaan hal kecil yang biasa kalian lakukan gitu. Nah, setelah itu ya langsung kalau emang kalian diterima dan sesuai dengan kebutuhan mereka, kalian akan dipanggil dan dihubungi. Jika tidak, ada beberapa perusahaan yang memberitahu bahwa kalian kurang beruntung di perusahaan tersebut, atau perusahaan tersebut belum menginginkan spesifikasi seperti diri kalian. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang tidak mengabarkan. Jadi menurut aku ya harus kalian persiapkanlah dengan baik gitu. Oh iya, untuk magang sendiri itu ada pada posisi apa? Juga bisa di-sharing sedikit mungkin apakah linear dengan keilmuan yang sudah kita pelajari selama ini? Oke, jadi untuk pertanyaan ini aku jawab dari belakang dulu ya. Apakah linear dengan keilmuan kita? Menurutku sih linear apa enggaknya bergantung pada pilihan kalian waktu pertama kali apply gitu. Apakah perusahaan yang kalian apply itu linear atau enggak dengan yang udah kalian pelajari. Misalnya kalau selama kalian masih nge-apply itu food industry atau FMCGs gitu kan, atau pokoknya yang berbau-bau agroindustri, ya tentu saja linear dong dengan apa yang udah kita pelajari di TIP ini gitu. Nah, untuk aku magang di posisi apa? Aku magang di posisi engineering gitu. Nah, itu linear nggak sih? Menurutku sih linear aja. Kenapa? Karena memang ketika kita waktu kuliah pun di TIP juga kita belajar kan peralatan dan mesin pertanian. Nah, di situ juga biasa kita mengidentifikasikan berbagai mesin produksi di mata kuliah lain juga sering gitu. Jadi menurutku sih itu linear ya gitu. Selain itu juga pada saat interview juga kita ditanya gitu, apa sih yang kita butuhkan di perusahaan tersebut gitu, dan apa sih yang perusahaan itu butuhkan dengan diterimanya kita magang di sana. Nanti bisa dicari jalan tengahnya tuh seperti apa gitu untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan perusahaan tersebut gitu. Dan juga selama kalian magang nanti, saranku ya kalian manfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena mungkin kalian akan magang di satu bagian, tapi jika memang kalian bijak dan bertanya, kalian juga sedikit banyak bisa belajar bagian-bagian lain yang memang bukan ditugaskan untuk kalian gitu. Seperti ketika aku magang, walaupun aku di bagian engineering, tapi aku juga belajar bagaimana sistem produksinya, bagaimana sistem pengolahan limbahnya, manajemen lingkungannya, bagaimana marketingnya gitu dan sebagainya. Itu bisa dipelajari ketika kita memang bijak bertanya gitu, dan memang kita ada rasa ingin tahu ya gitu. Nah, paling itu sih. Untuk magang pasti membutuhkan adaptasi yang baru, entah itu pada lingkungan, jam kerja, suasana, ataupun hal yang lain sebagainya. Untuk adaptasi sendiri itu membutuhkan effort apa aja sih? Oke, untuk adaptasi ini menarik ya gitu, karena memang menurut aku ya, untuk adaptasi ini mudah apa susahnya nanti adaptasi kita ketika kita magang ya atau di dunia kerja dan sebagainya, itu tergantung pada diri kita ketika kita kuliah gitu menurut aku. Ketika sekolah lah gitu. Kenapa? Karena di situ tempat kita melatih bagaimana cara kita adaptasi, bertemu orang baru, bertemu dengan masalah-masalah dan sebagainya itu. Nah, di situ ketika kalian kuliah, penting buat kalian untuk ikut organisasi, himpunan, kegiatan kepanitiaan, atau minimal kerja kelompok kuliah pun ketika kalian aktif dan kalian maksimalkan dengan baik,
itu juga bisa loh sebagai sarana kalian untuk belajar cara diri kalian beradaptasi gitu. Dan kalian tentunya ketika itu ya kalian harus tahu nih kelebihan kalian tuh apa. Dan itu yang akan nanti harus kalian tonjolkan gitu kan. Dan kekurangan kalian tuh apa, dan itu nanti sebisa mungkin tidak kalian tunjukkan gitu. Jadi mudah apa enggaknya adaptasi ya harus kalian latih gitu ketika kalian masa kuliah ini gitu loh, sebelum kalian terjun ke magang ya nantinya gitu sih. Pada saat magang, apakah semua materi yang kita pelajari selama kuliah dapat diaplikasikan atau terdapat penyesuaian-penyesuaian tertentu? Untuk pengalaman dan aplikasi ilmu apa aja yang didapat, jujur pengalaman tuh banyak banget yang udah aku dapetin di sana ya. Baik itu yang baik, yang menurut aku kurang. Nah, itu nanti jadi improve aku gitu ke depannya gitu, dan pembelajaran lah bagi aku gitu dari pengalaman-pengalaman tersebut gitu. Nah, untuk aplikasi ilmu apa saja, jujur itu juga banyak ya, kalau aku sebutin satu-satu ini bakal lama gitu. Tapi pokoknya intinya selama apa yang aku pelajari di kuliah dan apa yang aku pelajari di organisasi dan kehidupan sehari-hari, itu memang akan kalian lakukan di sana gitu loh, dan akan diaplikasikan di sana gitu. Jadi memang ya sebelum kalian siapin magang ya kalian harus bener-bener siapin dulu tadi, baik itu dari segi pengetahuan kalian gitu, dari segi cara kalian bekerja sama dengan orang, sosial kalian, empati kalian, kepekaan kalian terhadap lingkungan, budaya kerja dan tanggung jawab kalian gitu. Itu perlu sih gitu. Kenapa? Karena magang ini sebagai salah satu cara untuk kalian nanti bisa bekerja gitu. Kalau misalnya kalian dikenal dengan baik di sana, besar kemungkinan kalian akan bisa lagi dipanggil di perusahaan tersebut gitu loh. Jadi kalian ketika nanti lulus dan memang dibutuhkan dan kalian pernah magang di sana, itu akan benar-benar jadi nilai plus bagi kalian gitu. Sehingga ya memang harus dipersiapkan dengan sangat baik gitu. Nah, mungkin ada kesan dan pesan nih setelah menyelesaikan magang, dan hal apa sih yang paling berkesan gitu pada saat magang di industri tersebut? Untuk pengaplikasian mata kuliah yang setelah kita pelajari ya selama magang, menurutku sih nggak akan semua mata kuliah akan kalian aplikasikan. Kenapa? Karena bergantung pada departemen, dan departemen yang memang kalian pilih, dan juga tugas yang memang sedang kalian kerjakan di sana gitu. Nah, lalu mata kuliah lain nantinya bisa sebagai penunjang kalian dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di sana, atau penunjang dari kegiatan yang memang sedang kalian lakukan gitu. Menurut aku sih kalian ya yang masih kuliah itu nggak harus untuk selalu bisa dalam semua mata kuliah gitu. Jadi silahkan pilih mata kuliah yang memang kalian suka, atau mata kuliah yang memang kalian pikir oh saya di sini banget gitu. Lalu cari bagian di mana bagian tersebut dapat kalian aplikasikan di mata kuliah yang kalian suka itu gitu. Jadi nanti ketika kalian masuk magang atau di bagian yang kalian suka, kalian akan mengaplikasikan mata kuliah atau pelajaran yang memang kalian minati gitu. Nah, tapi bukan berarti kalian melupakan mata kuliah yang lain gitu. Kenapa? Karena di mata kuliah lain yang itu juga minimal kalian tuh harus mengerti lah gitu, sehingga nanti ketika kalian diminta bantuan di bagian yang lain, kalian pun juga masih tahu gitu loh, minimal kayak kulit-kulitnya lah gitu. Nanti di sana kalian tinggal tanya untuk lebih dalamnya tuh seperti apa gitu. Nanti memang akan ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Dan pada saat magang kalian akan tahu nih, oh mata kuliah ini ternyata tujuannya di sini ya. Oh mata kuliah ini nanti pengaplikasiannya di sini ya. Baru kalian akan, menurut aku sih itu baru seru gitu loh, ketika memang kalian dapat tahu lah gitu, kayak
kalian akan nyambungin nanti, oh kemarin saya belajar ini ternyata gunanya untuk ini ya gitu ya. Menurut aku gitu sih. Mungkin dari teman-teman narasumber ada closing statement yang nantinya dapat bermanfaat bagi Sobat Himatirta nih. Untuk kesan dan pesan aku ya setelah menyelesaikan magang ya, kesan aku baik banget dan bagus banget. Kenapa? Karena memang magang ini tuh adalah magang pertama aku, sehingga aku tuh emang bener-bener sangat interested dan excited banget gitu loh ketika aku menjalankan magang ini gitu. Dan ya pokoknya aku senang banget deh gitu loh selama aku magang di sana, apalagi di industri makanan ya gitu. Di beberapa industri makanan itu diperbolehkan gitu loh untuk karyawan untuk mencicipi beberapa makanan-makanan atau produk-produk yang memang diproduksi di sana gitu loh. Dan kesanku adalah ketika aku di sana aku tuh bisa mencicipi produk-produk yang memang itu nggak dijual di sini di Indonesia, tapi itu adalah produk untuk ekspor gitu. Jadi aku bisa merasakan produk ekspor dan itu enak banget, dan itu bener-bener seneng banget deh gitu loh ketika ngerasain gitu. Walaupun kalau kata karyawan sana ya udah bosen ya gitu, tapi bagi kita yang magang kan itu merupakan hal baru ya gitu, dan sangat berkesan gitu loh bagi aku gitu. Jadi ya jujur ya seneng banget gitu loh. Lalu pesanku ya, ketika kalian magang nanti lakukan dengan yang sangat baik ya, pokoknya lakukan dengan baik. Itu kenapa? Karena memang ketika nanti kalian magang itu takutnya akan berimpact kepada adik tingkat kalian juga selain untuk kepada diri kalian ya gitu. Kenapa? Karena ya ketika nanti misalnya kalian nggak bagus, maka mereka akan punya pengalaman buruk gitu loh. Karena kan memang kalian itu kan akan membawa nama TIP ya, TIP FTP UNED gitu. Ketika kalian itu tidak baik ya, nanti mereka akan bilang bahwa wah, ngapain kita ngambil dari magang dari situ lagi gitu kan. Kalau ternyata itu buruk gitu kan. Tapi kalau ternyata itu bagus, ya mereka akan senang gitu loh untuk wah, kemarin orang yang magang dari TIP FTP bagus nih gitu kan. Oke, kita coba ambil lagi gitu. Selain itu juga nanti pesanku ya, dari magang tersebut bisa berimpact kepada karir kalian gitu loh. Ketika memang kalian star performer gitu kan, kalian bagus gitu kan di sana, ya nggak menutup kemungkinan kalian akan bisa dipanggil gitu loh balik lagi ke tempat kalian magang itu gitu untuk jadi karyawan di sana gitu loh. Ya paling dari aku pesannya itu. Oh iya, dan terakhir ya, eh, dari aku itu, mm, silahkan kuliah yang baik, pelajari apa yang bisa kalian pelajari di perkuliahan dengan baik, terus juga kalian juga manfaatkanlah waktu kalian untuk berorganisasi, bersosialisasi, dan juga memperbaiki attitude. Kenapa? Karena attitude itu benar-benar sangat penting ya. Aku selalu ngomong bahwa first impression itu yang paling penting gitu. Setelahnya mereka kayak santai atau gimana ya itu setelahnya. Tapi untuk attitude pertama kali itu akan bener-bener sangat penting lah gitu. Dan juga bagi kalian juga jangan terlalu individualis banget. Kenapa? Karena dimanapun kalian nanti akan magang atau kerja, itu kan akan bekerja sebagai tim gitu. Apalagi ya kalian magang, kalian anak baru di sana gitu dan nggak ngerti apa-apa, ya kalian akan tentunya akan sering berkomunikasi dengan orang, bekerja sebagai tim, kalian akan bertanya ini bagaimana, itu bagaimana gitu. Dan juga nanti kalian juga pasti akan melaporkan hasil kerja kalian tuh seperti apa gitu. Jadi ya itu harus dilatih juga gitu. Pokok kalian tetap semangat terus, dan dari aku juga kalian jangan malu atau jangan segan untuk mencoba gitu. Karena yang namanya aku lihat itu undangan magang atau lowongan magang itu banyak. Kalian jangan pesimis dulu, masukin aja nggak apa-apa gitu. Toh ketika memang nanti kalian dapet kan tuh untuk kalian juga gitu kan. Kalau nggak dapet juga ya udah kalian bisa coba lagi gitu. Tapi
silahkan coba-coba aja, silahkan apply aja gitu. Pokoknya terus semangat, dan juga aku terbuka kok untuk nanti kalian mau nanya-nanya atau sedikit mau berbagi pengalaman gitu dengan aku gitu. Kita juga sama-sama belajar ya tentunya gitu. Aku sangat terbuka gitu. Kalian bisa nge-DM aku di Instagram aku @_hanif, atau juga kalau mau connection di LinkedIn juga bisa di @hanif ya, sama kayak nama aku gitu. Pokoknya silahkan DM aja, aku orangnya santai kok, nggak kaku juga gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya, bisa cerita-cerita juga gitu. Ya paling dari aku itu aja sih, sekian dari aku. Kalau ada kurang lebihnya atau aku ada salah kata, aku mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman narasumber sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Himatirta. See you di kabar kumbang selanjutnya. Bye-bye.